Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita akan mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 7 September 2024, Pekan Biasa ke-26, Ofisi Pekan kedua, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lalau dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setianya. Mazmur 135. Mada Paskah. Mengisahkan karya agung Tuhan berarti memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala dewata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa, kekal abadi kasih setianya. Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana, kekal abadi kasih setianya. Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar, kekal abadi kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, kekal abadi kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, kekal abadi kasih setianya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setia-Nya. Tuhan mengantar umat Israel keluar dari Mesir dengan tangan kuat dan lengan terentang. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir. Kekal abadi kasih setia-Nya, yang mengantar umat Israel keluar dari Mesir. Kekal abadi kasih setia-Nya, dengan tangan kuat dan lengan terentang. Kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah. Kekal abadi kasih setia-Nya, yang menyeberangkan umat Israel melalui air. Kekal abadi kasih setia-Nya, yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut. Kekal abadi kasih setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengantar umat Israel keluar dari Mesir dengan tangan kuat dan lengan terentang. Bersyukurlah kepada Allah di surga. Ia membebaskan kita dari para penindas. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umat-Nya melintasi padang gurun. Kekal abadi kasih setia-Nya, yang menaklukkan kerajaan besar. Kekal abadi kasih setia-Nya, yang membunuh raja-raja yang termasyur. Kekal abadi kasih setia-Nya, Sihon raja bangsa Amori. Kekal abadi kasih setia-Nya, dan Og raja negeri Basan. Kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka. Kekal abadi kasih setia-Nya, menjadi milik pusaka Israel hamba-Nya. Kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita.
kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Allah di surga. Ia membebaskan kita dari para penindas. Bacaan dari kitab Yudit bab 13 ayat 3 sampai bab 14 ayat 7. Yudit telah menyuruh sahayanya berdiri di luar di depan ruang tidur dan menunggu seperti hari-hari lainnya hingga ia keluar. Sebab demikian katanya, ia mau keluar untuk sembahyang. Kepada Bagoas pun telah dikatakannya yang sama juga. Kini semua orang sudah pergi dari situ, baik dari yang tinggi maupun dari yang rendah kedudukannya. Tidak ada seorang pun pembaringan Holofernes, seraya dalam hati berkata, "Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, sudilah kiranya dengan rela memandang pekerjaan tanganku pada saat ini yang akan menjadi keluhuran Yerusalem. Sebab kini sudah tiba waktunya untuk memperhatikan milikmu sendiri dan melaksanakan rencanaku untuk menghancurkan segala musuh yang telah bangkit melawan kami." Kemudian dihampirinya cakak pembaringan di dekat pada kepala Holofernes, dan dari situ diambilnya pedang Holofernes sendiri. Didekatinya pembaringan itu, dipegangnya rambut kepala Holofernes, lalu berkatalah ia, "Ya Tuhan Allah Israel, kuatkanlah aku pada saat ini." Maka diparangnya tengkuk Holofernes sampai 2 kali dengan segenap kekuatannya, dan begitu dipenggalnya kepalanya. Digulingkannya tubuhnya dari ranjang, dan diambilnya kelambu dari tiang-tiangnya. Sejurus kemudian keluarlah ia, dan kepala Holofernes diberikannya kepada dayangnya. Dayang itu segera memasukkan kepala itu ke dalam kantungnya. Kemudian mereka berdua keluar, sebagaimana biasanya untuk bersembahyang. Perkemahan dilintasinya, dikitarinya jurang itu, lalu didakinya gunung Betulia, dan tiba di muka pintu gerbang kota. Dari kejauhan berteriak-teriaklah Yudit kepada para penjaga di atas pintu gerbang kota, katanya, bukakanlah pintu gerbang ini. Allah menyertai kita. Ya, Allah kita masih juga melakukan sesuatu yang hebat di Israel, dan kuasalah ia terhadap para musuh, sebagaimana kini telah dilakukannya juga. Mendengar suaranya, orang-orang di kota segera bergegas-gegas turun ke pintu gerbang dan memanggil orang tua-tua kota. Semua orang besar kecil berkerumun, sebab mereka tidak. Gerbang kota dibuka dan kedua itu dipersilakan masuk. Kemudian pelayannya dikerubungi orang. Lalu Yudit berkata kepada mereka dengan suara nyaring, "Pujilah Allah, pujilah Dia. Pujilah Allah yang tidak menjauhkan belas kasihannya dari kaum Israel, melainkan pada malam ini menghancurkan para musuh kita dengan perantaraanku." Kemudian diambilnya kepala Holofernes dari kantungnya, lalu diperlihatkannya seraya berkata kepada mereka, "Lihatlah kepala Holofernes, panglima besar bala tentara Asyur. Dan lihatlah kelambu yang di bawahnya, ia tidur termandam. Dengan perantaraan seorang perempuan, ia telah ditewaskan oleh Tuhan."
Hiduplah Tuhan yang menjaga aku di jalan yang telah kutempuh. Panglima Asyur telah terperdaya oleh parasku akan kebinasaannya. Tetapi ia tidak dapat berbuat dosa denganku untuk menodai dan mempermalukan. Seluruh rakyat tercengang sekali, dan dengan membungkuk bersembah sujudlah mereka kepada Allah. Maka serempak mereka berkata, "Terpujilah Engkau, Allah kami, yang pada hari ini juga merendahkan para musuh umat-Mu." Uzia pun berkata kepada Yudit, "Allah yang Maha Tinggi memberkatilah engkau, hai anakku, lebih daripada semua perempuan di atas bumi, dan terpujilah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ia telah membimbing engkau untuk menghancurkan kepala panglima para musuh kita. Sungguh, kenangan akan kepercayaanmu tak pernah akan lenyap dari hati manusia, yang selama-lamanya akan mengenangkan kekuatan Allah. Moga-moga Allah membuat ini menjadi keluhuran abadi bagimu dan melimpahi engkau dengan yang baik, sebab engkau tidak menyayangkan hidupmu sendiri ketika bangsa kita direndahkan. Sebaliknya, engkau telah mencegah keruntuhan kita dengan berlaku benar di hadapan Allah kita. Maka seluruh rakyat menyaut, "Amin, amin." Lalu Yudit berkata kepada mereka, "Dengarkanlah sekarang aku ini, saudara-saudara. Ambillah kepala ini dan gantunglah di bagian atas tembokmu." Segera setelah fajar menyingsing dan matahari terbit atas bumi, ambillah masing-masing segala senjatanya. Tiap-tiap orang laki-laki yang mampu harus keluar dari kota. Kamu juga harus mengangkat seorang pemimpin bagi mereka, seolah-olah mau turun ke dataran menuju pos penjagaan depan dari orang Asyur, tetapi jangan sungguh-sungguh turun. Mereka itu pun lalu akan mengambil perlengkapannya, pergi ke perkemahan dan membangunkan para panglima bala tentara Asyur. Mereka akan berkerumun di dekat kemah Holofernes, tetapi tidak akan mendapati dia. Mereka akan dihinggapi ketakutan dan lari dari hadapan kamu. Kamu serta segala penduduk wilayah Israel hendaklah mengejar mereka serta menewaskannya dimanapun juga. Tetapi sebelum kamu berbuat demikian, panggillah aku Akior, orang Amon itu, agar ia melihat dan mengenal orang yang telah menghina kaum Israel, dan mengirimkan Akior kepada kita seperti ke dalam maut. Maka Akior dipanggil dari rumah Uzia. Ketika tiba dan melihat kepala Holofernes di tangan seseorang di tengah himpunan rakyat itu, maka rebahlah Akior tengkurap dan jatuh pingsan. Setelah diangkat mereka, ia merebahkan diri pada kaki Yudit dan bersujud di hadapannya seraya berkata, "Diberkatilah engkau di dalam setiap kemah Yehuda dan di tengah-tengah segala bangsa. Barang siapa mendengar tentang namamu akan kaget." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-252. Kita harus berhati-hati supaya tidak kendur semangat kita. Kita harus selalu mulai dengan penuh kekuatan dan menuju kekuatan baru. 253. Setiap malam tiba, renungkan lagi apa yang telah kau perbuat sepanjang hari ini.
Setiap akhir bulan, renungkan apa yang telah kau lakukan selama bulan itu. Setiap akhir tahun, renungkanlah yang kau lakukan sepanjang tahun itu. Dengan demikian, kamu tidak akan gagal dalam memperbaiki dirimu, dan saat kematian datang kepadamu, kamu akan siap beralih ke surga. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kembangkanlah iman, harapan, dan cinta kasih kami. Ajarilah kami mencintai perintah-perintah-Mu, agar layak menerima janji-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih saudara-saudara terkasih telah bergabung bersama kami. Kita telah menyelesaikan ibadat bacaan pada pagi hari ini. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan esok hari.